Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aida Happy Family YouTube channel, saluran edukasi, hiburan, dan informasi. Topik kita kali ini adalah tentang 5 nasihat yang mengandung himbauan dari kitab Nasail Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bandani. Marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk pengarang ini kitab, Syekh Nawawi Al-Bandani. Bisiril asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nasihat yang berisikan 5 himbauan. Merendahkan 5 golongan akan merugi 5 hal. Sebagian hukama mengatakan, siapa yang merendahkan 5 golongan, maka dia akan merugi 5 hal berikut ini. Pertama, siapa yang merendahkan ulama, maka dia akan merugi dalam urusan agama. Yang kedua, siapa yang merendahkan penguasa, maka dia akan merugi dalam urusan dunia. Yang ketiga, siapa yang merendahkan tetangga, maka dia akan merugi dalam beberapa bermanfaat sosial. Yang keempat, siapa yang merendahkan kerabat, maka dia akan merugi dalam hal cinta dan kasih sayang. Yang kelima, siapa yang merendahkan istrinya, maka dia akan merugi dalam urusan kenikmatan hidup. Berkaitan dengan perihal bertetangga, Rasulullah SAW pernah bersabda, demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya, tidaklah sempurna iman seseorang hamba hingga dia mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, beliau juga bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang ketika mempunyai tetangga jahat dan selalu menyakitinya, dia tetap bersabar atas gangguannya dan berharap pahala hingga Allah sendiri yang akan menyudahi perilakunya, baik dengan tetap hidup maupun dengan kematian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal lainnya. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa pada umatku, saat itu mereka mencintai 5 hal sekaligus melupakan 5 hal lainnya. Pertama, mereka mencintai dunia sekaligus melupakan akhirat. Yang kedua, mereka mencintai rumah mewah sekaligus melupakan kubur. Yang ketiga, mereka mencintai harta kekayaan sekaligus melupakan hisab. Yang keempat, mereka mencintai keluarga sekaligus melupakan bidadari. Yang kelima, mereka mencintai diri sendiri sekaligus melupakan Allah Subhanahu wa taala. Aku atau Rasulullah jauh dari orang-orang tersebut dan mereka pun jauh dariku. Penjelasan hadis ini dengan berbagai redaksinya dapat ditemukan dalam kitab Asyarat As-Sa'ah karya Syekh Yusuf Al-Wabil. Kemudian Dalail An-Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi. Kemudian kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wal Malahim karya Ibnu Katsir dan kitab Al-Qiyamah As-Sughra karya Al-Asghar. 5 perkara yang mengiringi 5 perkara lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan memberi 5 perkara kepada seorang, melainkan Dia telah menyediakan baginya 5 perkara lainnya. Pertama, Allah tidak memberinya rasa syukur,
melainkan Dia telah menyediakan tambahan nikmat. Yang kedua, Allah tidak memberinya kesempatan berdoa, melainkan Dia telah menyediakan pengabulan doa. Yang ketiga, Allah tidak memberinya kesempatan untuk memohon ampunan, melainkan Dia telah menyediakan baginya pintu ampunan. Yang keempat, Allah tidak memberinya kesempatan bertobat, melainkan Dia telah menyediakan baginya pintu penerimaan. Yang kelima, Allah tidak memberinya kesempatan untuk bersedekah, melainkan Allah telah menyediakan baginya orang yang menerima sedekah itu. Terkait dengan poin pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat berat." Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Terkait dengan poin kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW biasa berdoa sebagai berikut: "Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u ba'ta'ik." Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, yang percaya akan perjumpaan denganmu, yang ridho akan ketetapanmu, dan merasa cukup dengan pemberianmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Berkaitan dengan poin ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun." Surah Nuh ayat 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kalian berbuat dosa hingga dosa itu menumpuk setinggi langit, kemudian kalian bertaubat, niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian." Hadis riwayat Ibnu Majah. Berkaitan dengan poin keempat, Rasulullah SAW bersabda, 4.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan, terdapat tulisan di sekitar arsy, "Sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, kemudian dia beriman, beramal soleh, dan berusaha mencari hidayah." Hadis riwayat Ad-Dailami. Berkaitan dengan poin kelima, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap orang akan berada dalam naungan sedekahnya hingga dia diadili di antara manusia." Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Tidaklah seorang hamba yang bersedekah sesuatu karena semata-mata mengharapkan ridho Allah, kecuali Allah akan berfirman kelak pada hari kiamat, 'Wahai hambaku, engkau telah mengharapkan ridhoku, maka pada hari ini aku tidak akan menghinakan dirimu. Aku haramkan tubuhmu disentuh api neraka, dan masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki." Hadis riwayat Ibnu Lal dan Ad-Dailami. 5 kegelapan dan penerangnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, kegelapan itu ada 5 beserta 5 penerangnya. Pertama, cinta dunia adalah kegelapan, sedangkan penerangnya adalah taqwa. Yang kedua, dosa adalah kegelapan, sedangkan penerangnya adalah taubat. Yang ketiga, kuburan adalah kegelapan, sedangkan penerangnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang keempat, akhirat adalah kegelapan, sedangkan penerangnya adalah amal soleh. Yang kelima, sirat atau jembatan di akhirat adalah kegelapan, sedangkan penerangnya adalah keyakinan kepada yang gaib. Tentang poin pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda, cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
Sehubungan dengan hadis di atas, Imam Al-Ghazali mengatakan, sebagaimana dinyatakan bahwa cinta dunia merupakan pangkal segala kesalahan, maka membenci dunia merupakan pangkal segala kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takwa kepada Allah, melainkan Dia akan memberimu sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang engkau tinggalkan itu. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Terkait poin kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seorang hamba berbuat dosa satu kali, dosa itu akan meninggalkan satu noda hitam pada hatinya. Namun jika dia berhenti dari dosa itu, lalu meminta ampun dan bertaubat, hatinya akan kembali bersih. Kemudian apabila dia kembali melakukannya, akan bertambah noda hitam itu hingga menutupi hatinya. Inilah ar-ran atau penutup hati yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Tentang poin ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan masuk surga bagi orang yang mengucapkan La ilaha illallah secara tulus semata-mata karena Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, siapa yang membaca kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan masuk surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa wujud keikhlasannya? Beliau menjawab, kalimat La ilaha illallah tersebut dapat mencegah kalian dari segala yang diharamkan Allah bagi kalian. Hadis riwayat Al-Khatib. Dikatakan bahwa ada 7 amalan yang dapat menerangi alam kubur, yaitu ibadah yang ikhlas, bakti kepada kedua orang tua, silaturahim, tidak menyia-nyiakan umur untuk maksiat, tidak mengikuti hawa nafsu, bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak zikir kepadanya. Berkaitan dengan poin keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah senang apabila rukhsah dari hambanya itu dilaksanakan, sebagaimana Dia juga senang apabila azimah darinya dilaksanakan. Sesungguhnya Allah mengutusku untuk menyampaikan agama yang lurus dan mudah, yaitu agama Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Ibnu Ashakir. Penjelasan, rukhsah adalah kemudahan yang diberikan Allah kepada hambanya karena tidak mampu menjalankan ibadah wajib dengan sempurna, dikarenakan perjalanan, sakit, usia yang uzur, atau yang lainnya. Kemudian azimah. Azimah adalah ibadah yang sesuai dengan ketentuan normal, bukan yang dikurangi atau ditunda akibat perjalanan jauh dan yang lainnya. Kita lanjut, dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kerjakanlah azimah dan terimalah rukhsah, serta biarkanlah manusia untuk mengerjakan azimah atau rukhsah, karena hal itu sudah cukup menghindarkan kalian dari keburukan mereka. Hadis riwayat Al-Khatib. Hadis yang lain menyatakan, siapa yang tidak menerima rukhsah dari Allah, maka baginya dosa sebesar gunung Arafah. Hadis riwayat Ahmad. 5 golongan penghuni surga. Dalam sebuah hadis mauquf, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sekiranya aku tidak khawatir diduga mengetahui hal-hal yang gaib, niscaya aku bersaksi bahwa kelima golongan manusia ini termasuk penghuni surga. Mereka adalah, pertama, orang fakir yang menanggung nafkah keluarga. Yang kedua, istri yang diridhoi oleh suaminya. Yang ketiga, istri yang menyedekahkan emas kawinnya kepada suami. Yang keempat, orang yang diridhoi oleh kedua orang tuanya. Yang kelima, orang yang bertaubat atas dosanya.
Terkait dengan poin kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang taubat sama halnya orang yang tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam hadis lain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, setiap anak turunan Adam pasti pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Tentang taubat, dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubatnya hamba, melebihi gembiranya orang kehausan yang menemukan telaga air, melebihi senangnya orang mandul yang kemudian mendapat keturunan, dan melebihi senangnya orang tersesat yang kemudian dia menemukan jalan. Maka dari itu, siapa yang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dia akan membuat lupa kedua malaikat pencatat amal. Dia membuat lupa seluruh anggota tubuhnya dan seluruh permukaan bumi dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Hadis riwayat Abu Al-Abbas. 5 tanda orang-orang bertakwa. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, 5 hal yang merupakan tanda orang-orang yang bertakwa adalah: pertama, tidak bergaul kecuali dengan orang-orang yang dapat memperbaiki agamanya, memelihara kemaluan dan ucapannya. Yang kedua, apabila mendapat sesuatu yang besar dari kesenangan dunia, dia menganggapnya sebagai musibah. Yang ketiga, apabila dia mendapatkan sedikit kenikmatan dari urusan agama, dia memandangnya sebagai keuntungan yang besar. Yang keempat, tidak memenuhi perutnya dengan sesuatu yang halal lantaran takut akan bercampur dengan sesuatu yang haram. Yang kelima, melihat orang lain bersih dari dosa, sedangkan melihat dirinya sendiri penuh dengan dosa. 5 sifat tercela. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena 5 sifat tercela ini, niscaya manusia akan selamat dari kehancuran. Sifat-sifat tercela tersebut adalah: pertama, merasa puas dengan kebodohan. 2, sifat tamak terhadap dunia. Yang ketiga, sifat bakhil dengan kelebihan harta. Yang keempat, riya dalam setiap amal perbuatan. 5, bangga terhadap pendapat diri sendiri. Terkait poin pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah membenci orang yang pandai dalam urusan dunia, namun bodoh dalam urusan akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis lain beliau bersabda, dosa orang alim itu 1, sedangkan dosa orang bodoh itu 2. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam riwayat lain beliau bersabda, zuhud terhadap urusan dunia itu akan menenangkan hati dan badan, sedangkan kesenangan terhadap dunia itu akan membebani hati dan badan. Hadis riwayat At-Tabrani. Masih tentang zuhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, alangkah indahnya kehidupan dunia bagi orang yang menjadikannya kesempatan untuk mempersiapkan bekal di akhirat hingga mendapat ridho Tuhannya. Alangkah buruknya kehidupan dunia bagi orang yang menjadikan dunia memalingkan dirinya dari kehidupan akhirat dan menjauhkannya dari ridho Tuhan. Hadis riwayat Al-Hakim. Hubungan dengan riya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berat siksaannya kelak pada hari kiamat adalah orang yang memperlihatkan kepada orang lain bahwa pada dirinya ada kebaikan, padahal sedikit pun tidak ada kebaikan pada dirinya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam hadis lain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memperlihatkan kepada orang lain bahwa dirinya takut kepada Allah melebihi keadaan yang sebenarnya, maka dia adalah orang munafik.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain beliau juga bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan surga bagi setiap orang yang riya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Lima kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumhur ulama berkata, Allah telah memuliakan nabinya Muhammad dengan 5 kemuliaan. Allah telah memuliakan beliau dengan pertama, nama, yang kedua, tubuh, yang ketiga, pemberian, yang keempat, kesalahan, yang kelima, ridha. Dalam hal nama, beliau dipanggil dengan sebutan Rasul dan tidak dipanggil dengan hanya menyebut namanya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi-nabi lainnya seperti Adam, Nuh dan Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Surah Al-Maidah ayat 67. Dalam hal badan, ketika beliau berdoa memohon sesuatu yang berkaitan dengan masalah tubuh, doa beliau dikabulkan. Akan tapi Allah tidak berbuat demikian kepada nabi-nabi yang lain. Sebagaimana diceritakan dalam suatu riwayat bahwa Nabi berhasil mengembalikan biji mata Qatadah setelah sempat bergelantungan di pipinya. Dalam hal pemberian, Allah memberikan sesuatu kepada beliau meskipun tanpa permintaan sebelumnya. Allah berfirman, "Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak." Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan firman-Nya, "Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas." Al-Quran surah Ad-Duha ayat 5. Dalam hal kesalahan, Allah memberinya maaf sebelum kesalahan itu dilakukan oleh beliau. Yang dimaksud dengan kesalahan di sini adalah meninggalkan hal-hal yang lebih afdol atau lebih utama, bukan meninggalkan perintahnya atau larangannya. Allah berfirman, Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Al-Quran surah At-Taubah ayat 43. Adapun hal ridho, tidak ada fidyah, sedekah ataupun nafkah dari beliau yang ditolak Allah, padahal dia pernah menolak nabi-nabi yang lain. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa beliau pernah menyembelih kurban untuk umat beliau dan membayar kafarat untuk seseorang dari umatnya yang bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan. Semua itu diterima Allah. 5 syarat kebahagiaan dunia dan akhirat. Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu berkata, 5 perkara yang apabila orang memilikinya, dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat. 5 perkara itu adalah: pertama, berzikir kepada Allah dengan lafaz syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dari waktu ke waktu. Yang kedua, ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, setiap ditimpa musibah. Yang ketiga, mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, setiap mendapatkan nikmat sebagai rasa syukur kepada Allah. Yang keempat, mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim setiap memulai sesuatu.
Yang kelima, mengucapkan istighfar astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih apabila melakukan dosa. Berkaitan dengan poin pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian memperbanyak zikir kepada Allah dalam keadaan apapun, karena sesungguhnya tidak ada amal yang melebihi dicintai oleh Allah dan lebih menyelamatkan seorang hamba dari setiap kejahatan di dunia maupun di akhirat selain zikir kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Syarshari. Tentang poin kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memperbanyak pembicaraan selain zikir kepada Allah. Banyak berbicara dan sedikit berzikir akan mengeraskan hati. Sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah yang memiliki hati yang keras. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berkaitan dengan poin ketiga, diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 4, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Tidak masalah bagimu untuk memulai dengan yang manapun. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Dalam hadis lain disebutkan, ucapkanlah la ilaha illallah wallahu akbar, dan ucapkanlah subhanallah walhamdulillah, dan ucapkanlah tabarakallah. Sebab tidak ada suatu ucapan yang menyamai keutamaan 5 ucapan ini. Hadis riwayat Ibnu Syarshari. Berkaitan dengan poin keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan terputus keberkahannya dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus keberkahannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Abu Daud. Berkaitan dengan poin kelima, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan tentang penyakit kalian sekaligus obatnya? Penyakit kalian adalah dosa dan obatnya adalah istighfar. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa yang selalu membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan, kelapangan dari setiap kesusahan, dan akan memberinya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah. Saya ulangi. Hendaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar. Perbanyaklah mengucapkan keduanya, sebab iblis berkata, aku menghancurkan manusia dengan dosa-dosa, sedangkan mereka menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Tatkala aku melihat mereka seperti itu, aku pun akan membinasakan mereka dengan merayu mereka untuk mengikuti hawa nafsu, sehingga mereka mengira bahwa mereka tetap dalam petunjuk. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. Al-Faqih Abu Lais As-Samarghandi pernah berkata, siapa yang memelihara 7 kalimat, maka dia akan menjadi manusia mulia di sisi Allah dan para malaikat. Allah akan mengampuni dosa-dosanya sekalipun banyaknya laksana buih di lautan. Setelah itu dia akan merasakan nikmatnya ketaatan, dan hidup maupun matinya akan dipenuhi dengan kebaikan. 7 kalimat tersebut adalah: pertama, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap memulai sesuatu. Yang kedua, mengucapkan Alhamdulillah pada setiap selesai mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, mengucapkan Astaghfirullahaladzim setiap melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat.
Yang keempat, mengucapkan insya Allah setiap berjanji akan melakukan sesuatu. Yang kelima, mengucapkan la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim setiap menghadapi sesuatu yang tidak disenangi. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un setiap ditimpa musibah. Dan yang ketujuh, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pada siang dan malam hari. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah yang bisa dibacakan dari Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahan di sana sini. Semoga topik yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
soleh